الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama bersyukur kita kehadiran Allah atas segala nikmat yang diberikan sehingga pada kesempatan yang baik ini kembali kita dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka kita melaksanakan sholat Jumat yang sebentar lagi akan kita laksanakan secara berjemaah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita semua sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin jemaah Jumat, pada kesempatan yang baik ini sebagai khotib mengajak kita semua, mari kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan nilai-nilai takwa ini insyaallah akan dapat menyelamatkan kita baik di dunia ini sebagai jembatan menuju ke akhirat kelak. Kaum muslimin jemaah Jumat, judul khutbah pada kesempatan yang baik ini adalah memaknai puasa dan pesan tentang hidup dalam kesederhanaan. Kaum muslimin jemaah Jumat, memasuki Jumat kedua di bulan Ramadan kali ini, kata yang paling tepat terlontar dari lisan kita adalah alhamdulillah. Patut kita syukuri bahwa kita masih berjumpa dengan bulan paling agung dan berlipatnya keutamaan-keutamaan di dalamnya. Banyak orang-orang yang tahun lalu bersukacita merayakan lebaran, tapi sekarang sudah terbujur di liang kubur. Begitupun kita tidak pernah tahu kapan Allah akan mengambil nyawa kita semua, setelah Ramadan tahun ini ataukah di dalam Ramadan ini. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan ikhtiar ibadah kita di setiap waktunya, baik di setiap hari, setiap jam, ataupun di setiap detik pada bulan suci ini. Hadirin rahimakumullah, dalam setiap literatur keagamaan kita hampir selalu dijumpai bahwa definisi puasa adalah al-imsak, yang berarti menahan. Dalam ilmu fikih, al-imsak dimaknai sebagai menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di dunia tasawuf, al-imsak memiliki arti lebih dalam lagi, yakni menahan dari setiap hal yang membuat seorang hamba lalai dari Allah. Puasa adalah momentum penjernihan jiwa, penyucian batin dan taqarrub kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu
ashran amsalha ila sab'i mi'ati dhifin qala Allahu azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajzibi ila akhirih. Setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan di atas, kata kunci dalam puasa adalah menahan atau mengendalikan. Puasa adalah madrasah bagi tiap individu untuk tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga mengendalikan diri dari segenap perilaku yang mubazir, keinginan-keinginan yang tidak penting, serta akhlak-akhlak tercela semacam tamak, angku, pamer, bohong, bangga diri, berpoya-poya atau meremehkan orang lain. Ibadah puasa Ramadan merupakan wahana pendidikan rohani agar kita piawai menahan diri dari godaan dan kuasa nafsu jasmania dalam berbagai bentuknya. Dengan begitu, para mukmin yang berpuasa diharapkan dapat meraih derajat lebih tinggi sebagai orang yang bertakwa atau muttaqin. Pertanyaannya adalah sejauh mana kualitas kita dalam ikhtiar atau menahan al-imsak itu. Jemaah solat Jumat rahimakumullah, kenyataan yang sering kita jumpai, hadirnya bulan puasa Ramadan selalu berbanding lurus dengan tingkat konsumsi di berbagai sektor. Di bulan Ramadan, persediaan makanan cenderung bertambah ketimbang hari biasanya. Barang-barang dagangan pun kian laris dan pusat-pusat perbelanjaan kita ramai diserbu orang. Tiba-tiba saja harga kebutuhan pokok di pasar ikut naik. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung sejak sebelum memasuki awal bulan Ramadan. Selain sektor makanan dan minuman, peningkatan konsumsi juga terjadi pada kebutuhan sandang seperti baju koko, busana muslimah, sarung, mukena, peci dan seterusnya. Tradisi lebaran yang seolah mewajibkan warga Indonesia untuk tampil serba baru membuat kebutuhan belanja mereka berlipat ganda. Belum lagi mudik yang mensyaratkan para pelakunya untuk memiliki kekayaan lebih, baik untuk kebutuhan transportasi maupun saat di kampung halaman. Tak ada masalah apabila apa yang diikhtiarkan memang benar-benar merupakan kebutuhan. Yang sangat tidak dianjurkan adalah saat kita serius membelanjakan sesuatu yang sebatas keinginan. Disinilah kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pengeluaran yang hanya didasarkan pada nafsu, gengsi atau pamer tak layak disebut kebutuhan. Nah, puasa menjadi sarana penempaan seseorang hamba agar istiqamah, bertahan atau al-imsak di jalur kesederhanaan. Sebagaimana diteladankan Rasulullah, puasa melatih manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, bukan semata keinginan-keinginan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 kita juga diingatkan, ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pesan jangan berlebih-lebihan pada ayat ini menjadi standar atau syarat setelah Allah mempersilahkan anak cucu Adam untuk berbusana dan memenuhi kebutuhan makan dan minumnya.
Demikian, semoga Ramadan kali ini kita sanggup lebih dari sebatas puasa jasmani, tapi juga puasa rohani dalam pengertian sungguh-sungguh mengendalikan musuh terbesar manusia, yakni nafsu, untuk memperoleh kebahagiaan hakiki kelak bersama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat, demikian khutbah pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.